Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua hal yang kita lakukan hari ini dipermudah olehnya. Oke, berdoa akan dimulai oleh Ferdi selaku KM di kelas ini. Ayo Ferdi, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, hari ini ada nggak masuk nggak? Alhamdulillah, masuk semua ya, rajin-rajin nih kelas ini. Ya, bagus anak-anak. Karena rajin itu pangkal dari pandai. Barang siapa yang rajin, maka ia akan pandai. Sekalipun dia tidak bisa, tetapi karena rajin dan terus-terusan ingin belajar, maka dia akan pandai. Semangat terus ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu sedang ingin bernyanyi. Apakah kalian mengetahui lagu Menanam Jagung? Wah, ternyata kalian tahu lagu itu semuanya ya. Hebat sekali. Berarti kita bisa menyanyikan lagu itu bersama, bukan? Mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama. Setelah kita menyanyikan lagu Menanam Jagung tadi, apakah ada yang ingin berpendapat? Adakah interaksi sosial maupun interaksi manusia dengan lingkungan yang terjadi dalam lagu tersebut? Angkat tangannya. Iya, boleh Santi. Betul sekali. Adanya terjadi interaksi manusia dengan lingkungan, di mana manusia melakukan penanaman jagung dengan mencangkul tanah. Lalu, ada yang ingin berpendapat lagi? Ibu ingin laki-laki yang berpendapat? Boleh, Satria.
Bagus, pintar sekali. Jadi, ada pula interaksi sosial yang terjadi, di mana pada lagu tersebut kita mengajak kawan-kawan kita untuk bersama-sama dalam menanam jagung. Nah, kalian pintar-pintar sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Dan yang kedua adalah dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis pengaruh positif dan negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita ke pelajaran inti, Ibu punya teks yang sangat menarik nih. Kita baca sama-sama ya. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Sekarang Ibu mau bertanya, proses apa yang terjadi? Proses interaksi manusia dalam pemenuhan sumber makanan. Iya, betul. Dan siapa saja yang terlibat? Manusia dan manusia. Dan? Manusia dengan lingkungannya. Bagus. Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Iya, Bu. Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Sama, Bu, berinteraksi juga. Iya, pintar. Baik anak-anak, jawaban-jawaban kalian tadi sangat bagus sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu interaksi sosial dan apa itu interaksi lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi lingkungan merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alami misalnya gunung dan sungai. Tahukah anak-anak, terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anak, kita membutuhkan oksigen, tanaman, dan cahaya matahari untuk mendukung kehidupan kita. Misalnya, kita memelihara pohon yang berbuah. Pohon itu memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Kemudian, dari pohon tersebut menghasilkan makanan dan pohon tersebut menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Selain itu, berinteraksi dengan lingkungan hidup juga diperlukan manusia agar lingkungan sekitarnya tetap bersih, aman, dan nyaman untuk tempat hidupnya. Selanjutnya, contoh dan dampak dari interaksi sosial akan disampaikan oleh Ibu Nadia. Halo anak-anak semua, saya Ibu Nadia. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Rivalda. Jika sebelumnya dengan Ibu Rivalda kalian membahas tentang makna interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya, maka dengan Ibu akan membahas tentang contoh dan dampaknya. Nah, kalian sebelumnya udah membaca teks kan bersama Ibu Rivalda? Nah, bagus. Karena sudah membaca, Ibu mau tanya, adakah interaksi yang terjadi pada teks tersebut? Ada. Ada, oke, bagus. Siapa yang berani menyebutkan salah satu contohnya? Belum tahu, Ibu, belum paham. Masih pada bingung? Kalau Iya. gitu, oke, Ibu akan menjelaskannya ya. Jadi, pada teks tersebut, interaksi yang terjadi adalah manusia memerlukan energi. Nah, dalam pemenuhan energi tersebut, manusia memerlukan makanan. Salah satu contohnya adalah nasi.
Nah, nasi itu mengandung karbohidrat yang mana merupakan sumber energi utama. Nah, nasi kita dapatkan dari tanaman padi, maka manusia memerlukan tanaman padi untuk mendapatkan nasi. Jadi manusia menanam tanaman padi dan menggarap sawah. Nah, hal tersebut adalah interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Lalu, apakah manusia menanam padi itu sendirian? Tentu saja tidak. Mereka melakukannya secara bekerja sama dengan manusia yang lainnya. Petani yang satu saling membantu petani yang lain. Nah, itu salah satu contoh interaksi sosial. Jadi, kesimpulannya yang dari Ibu jelasin adalah bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya jika tidak berinteraksi. Manusia memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Begitupun juga lingkungan memerlukan manusia untuk menjaga dan merawatnya. Nah, udah nih, pasti udah pada paham. Untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu akan memberikan teks. Mari kita membuat kesepakatan. Mau berapa lama membaca 5 menit, teksnya? Bu. 5 menit. 5 menit? Oke. 5 menit, Ibu beri kesempatan untuk membaca teksnya. Nah, setelah membaca teks, Ibu akan menampilkan video. Harap anak-anak semua untuk mengamati, menonton video dengan baik, dengan seksama memperhatikan apa saja yang ada pada video tersebut. Oke, Ibu. Baik, apakah kalian sudah mengamati video dari Ibu Nadia? Sudah, Bu. Baik, nah sekarang Ibu mempunyai lembar kerja. Kalian harus mengisinya ya secara individu. Nah, di sini itu ada dua kegiatan atau dua lembar kerja. Yang pertama itu kalian tinggal mengisi titik-titik yang ada di sini. Terus yang kedua, kalian setelah mengamati video yang tadi, identifikasi ada interaksi manusia dengan lingkungan, terus tuliskan dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Seperti itu, mengerti? Mengerti. Baik, ini lembar kerjanya. Silahkan diambil. Baik, selamat mengerjakan. Dikasih waktu sama Ibu 15 menit ya. Ini merupakan lembar kerja peserta didik kegiatan 1 dan ini lembar kerja kegiatan 2. Baik, sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, sekarang siapa yang mau ke depan untuk menjelaskan? Yang mau memaparkan hasil lembar kerjanya? Cuk. Saja. Baik, Alipah sini. Baik. Nah, Alipah, coba kegiatan yang pertama. Ibu bacakan soalnya ya.
Nah, yang pertama, ini punya Alipah. Siap. Alipah, di soal apa yang dimaksud dengan interaksi sosial dan lingkungan? Coba jelaskan sama Alipah. Interaksi yang terjadi antar manusia dengan lingkungannya. Itu apa? Interaksi lingkungan adalah hubungan yang terjadi antar manusia dengan lingkungan alam. Kalau interaksi sosial? Adalah interaksi yang terjadi antar manusia. Jadi interaksi sosial itu adalah interaksi yang terjadi antar manusia. Nah, sekarang coba kenapa manusia itu perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Karena untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya. Terus, coba berikan salah satu contoh interaksi dengan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, apalagi? Menangkap ikan. Menangkap ikan, boleh. Nah, terus sebutkan interaksi yang terjadi dalam kegiatan menyiram tanaman di rumah bersama anggota keluarga. Interaksi apa saja yang terjadi? Interaksi lingkungan. Terus ada interaksi apa lagi? Sosial. Ada interaksi lingkungan dan interaksi sosial. Kalau interaksi sosialnya dengan siapa? Dengan keluarga. Kalau interaksi lingkungannya? Menyiram tanaman. Iya. Siap. Yang terakhir, coba berikan contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Mengobrol dengan teman. Mengobrol dengan teman. Terus apa lagi? Salam ke guru. Salam ke guru. Ya, terus apa lagi? Membagi makanan. Membagi makanan. Apalagi ada lagi? Jajan ke warung. Jajan ke warung. Oke. Nah, terus tadi Lipa sudah mengamati video? Sudah. Coba interaksi manusia dengan lingkungan yang terjadi dalam video apa saja? Mengebom ikan di laut. Ada mengebom ikan di laut. Dampak positifnya apa? Mendapat ikan untuk makan. Oh, jadi ada dampak positifnya. Mendapat ikan untuk makan untuk siapa itu? Manusia. Untuk manusia. Jadi kata Alipah, mengebom ikan di laut itu tuh ada dampak positifnya, tapi dampak positifnya itu buat manusia. Nah, buat manusia itu mendapatkan ikan untuk makan, tetapi sebenarnya itu adalah sangat tidak baik karena ikan di laut ini tuh akan cepat habis. Kalau misalkan mau mengambil ikan, jangan sampai dibom ya, karena itu tidak baik. Terus yang kedua ada apa lagi? Membakar sampah. Membakar sampah. Dampak positifnya apa? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada manfaatnya. Kalau dampak negatifnya? Udara kotor. Udaranya menjadi kotor. Terus selanjutnya ada interaksi apa lagi? Menanam pohon. Menanam pohon. Dampak positifnya apa? Menguntungkan manusia dan lingkungan. Kata Alipah, menanam pohon itu menguntungkan manusia dan lingkungan. Terus dampak negatifnya? Tidak ada. Tidak ada. Terus ada interaksi apa lagi? Menebang pohon. Menebang pohon. Dampak positifnya apa? Tidak ada. Tidak ada. Terus kalau dampak negatifnya? Merugikan bagi manusia dan lingkungannya. Jadi kalau menebang pohon itu kata Alipah merugikan bagi manusia dan lingkungannya. Ada lagi interaksi yang lain Alipah? Tidak ada. Tidak ada. Baik Alipah, tepuk tangan buat Alipah. Terima kasih Alipah. Nah, bagaimana anak-anak? Materi tadi mudah dipahami kan? Coba dengan Ibu Farida, sekarang kita ulas sedikit materi tadi ya, supaya kalian lebih paham. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu interaksi manusia dengan lingkungan hidup? Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul. Lalu, apa itu interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya? Bahkan hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu-individu, individu kelompok maupun kelompok dan kelompok. Ya, tepat sekali. Coba di sini siapa ya
yang mau mencontohkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau dengan lingkungan sosialnya? Aku, Bu. Iya, Amel. Contohnya, yang sosial adalah bekerja kelompok, dan yang lingkungan hidup adalah menangkap ikan di sungai, Bu. Iya, tepat sekali. Bekerja kelompok adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Lalu, mencari ikan di sungai adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Wah, kalian hebat-hebat ya, pinter-pinter anak ibu. Coba sebelum kita pulang, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hana, Bu. Iya, Hana. Jadi, Bu, manusia jika tidak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, maka kebutuhan manusia itu untuk hidup tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, interaksi itu sangatlah penting. Iya, benar sekali. Manusia itu butuh berinteraksi baik dengan lingkungan hidupnya maupun dengan lingkungan sosialnya. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Lalu manusia juga butuh lingkungan hidup sebagai tempat untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik anak-anak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Baik, kalau tidak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Boleh KM pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.